Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin kayak jawaban yang biasa ya, yang sudah kita biasa dengar ya. Kita tanyakan apa kabarnya Bapak Ibu, kita jawab bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Begini. Apa kabarnya Bapak Ibu di siang hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Bapak-bapaknya belum semangat ini, yang di pojok sana terutama yang sekali lagi deh, sekali lagi. Tapi sebelumnya geser dulu ke tengah ya, kita gak enak sama Ustadznya sudah ada di sini, ada Bapak Kampus juga. Mungkin bisa menyesuaikan kita ke tengah ruangan semua. Ayo. Biar lebih enak nanti ketika mau ada pertanyaan dengan Ustadznya. Silakan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya. Apa kabarnya Bapak Ibu di siang hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita kenapa kita menggunakan zikir? Karena memang kita memasuki bulan Ramadan. Salah satu hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berzikir untuk menambah amal ibadah kita, insyaallah. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di sini menghadiri Targhib Ramadan 1445 Hijriah di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Maqdis. Segala puji juga bagi Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya. Atas berkat beliau kita bisa sampai ke sini dengan panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kapus Libat, Bapak Putra Wibowo, yang kami hormati juga Ustadz Junharudin. Kemudian yang kami hormati juga para pejabat fungsional struktural di lingkungan Pusdikat Bea dan Cukai, dan tentu saja yang kami banggakan seluruh pegawai dan jamaah dari Masjid Baitul Maqdis yang berkesempatan hadir di acara siang hari ini. Selanjutnya kami informasikan di kegiatan Ramadan tahun 2024 ini kita mengambil tema Ramadan sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan pelayanan. Sebagaimana agenda masjid yang sudah kita laksanakan rutin sebelumnya, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita selenggarakan diawali dengan Targhib Ramadan di hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa agenda seperti ada One Day Marjus, kemudian Tasmi Al-Quran, baik itu nanti untuk ikhwan, kemudian nanti ada presentasi untuk akhwat. Kita ada juga kegiatan takjil on the road, insya Allah. Kemudian ada bakti sosial, dan nanti di 27 Maret insya Allah kita ada Nurul Quran. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan rutin lainnya seperti itikaf, sholat tarawih, jiswah, dan diakhiri dengan nanti insya Allah halal bihalal. Seperti itu. Selanjutnya mengawali agenda targhib di hari ini untuk menambah keberkahan acara, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran
yang nanti akan dibacakan langsung oleh imam masjid kita, Ustaz Muhammad Izzi, dan dilanjutkan dengan sari tilawah dibacakan oleh Ibu Tina Ika Arista Kusumawati. Selanjutnya kepada Ustaz Izzi dan Ika bisa mengambil posisi untuk kemudian waktu dan layar yang dipersilakan. Silakan Ustaz. Waktu dan tempat. Biasa cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
Lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa karena tua dan sebagainya, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu tertentu. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah karena mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah, senantiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Sahaji dan Mbak yang sudah membacakan tilawah dan saling tilawah tadi. Mudah-mudahan semakin membuka hati kita, melembutkan dan membuka hati dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya langsung saja untuk membersihkan waktu sudah hadir Bapak Kapus Limat. Pak, silakan Bapak bisa menyampaikan sambutan untuk acara kepada Bapak waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Abu Karom, Ustaz Jumadi, dan SMA dengan hadir pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Baitul Taqdis yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita insya Allah dalam beberapa hari mendatang akan memasuki bulan Ramadan tahun 1445. Seperti biasa, teman-teman dari DKM Masjid Baitul Taqdis sudah menyiapkan berbagai acara dan kegiatan untuk mengisi kegiatan Ramadan kita tahun ini yang tentunya tidak hanya melibatkan para pegawai di institusi tapi juga masyarakat sekitar dan tentunya pihak-pihak lain yang nanti akan kita bersama-sama untuk mengisi bulan Ramadan ini. Jadi beberapa acara kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita selenggarakan. Untuk para
pegawai, tentunya ini menjadi momen yang baik untuk momen kita introspeksi, bermuhasabah dengan diri kita sendiri, kita hitung-hitungan seperti sebuah hadis ikmal itu niaga kanaka syuhada dan wakmal akhiratika kanaka tahun dan ini saat yang tepat untuk kita hitung-hitungan, kita melakukan yang terbaik sebaik-baiknya untuk kehidupan dunia, seolah-olah kita hidup abadi. Namun pada saat yang bersamaan kita hitung-hitungan, kita melakukan yang terbaik, seolah-olah kita akan dipanggil pulang oleh Allah besok pagi. Kadang-kadang atau sering-sering saya menunjuk kepada diri saya sendiri juga bahwa sering-sering kita tidak seimbang di dalam mengisi kehidupan kita. Nah, one in a while sekali kita memperoleh kesempatan yang baik ya, Ramadan ini di mana memang nilai-nilai semangat spiritual di dalam diri kita itu biasanya naik. Insya Allah akan terbawa naik kebangetan kalau kemudian di bulan Ramadan ini tidak terbawa kita frekuensinya naik untuk lebih mendekatkan diri. Nah, kita membawakan tema, teman-teman dari DKN membawakan tema Ramadan sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan pelayanan. Saya kira ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Ramadan ini bukan untuk kita santai-santai, bukan untuk kita beralasan untuk mengurangi intensitas pekerjaan kita, tetapi kita justru menambah energi kita yang tadi saya sampaikan, dikuatkan dengan energi spiritual kita untuk do our best, untuk melakukan yang terbaik. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin mencapai yang lebih baik, yang sudah kita capai ini tidak pernah cukup. Demikian juga dengan semangat berbagi, kita melihat di sekitar kita masih banyak orang lain yang membutuhkan uluran kita. Sebagian dari yang kita rezeki, yang kita peroleh, ada hak orang lain di situ. Nah, semangat itulah yang saya ingatkan kepada kita semua untuk kita pupuk di bulan Ramadan ini. Selain juga kembali kemudian mengasah, mengisi hari-hari kita 29 atau 30 hari di bulan Ramadan ini nanti dengan kembali mempertajam naluri spiritualitas kita, mengasah kembali naluri spiritualitas kita yang mungkin selama 11 bulan belakangan ini agak mengendor. Ini saatnya untuk kita mengecharge kembali semangat kita. Abluminallah, abluminanas kita laksanakan dengan seimbang. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman pegawai semua, sekali lagi mungkin kita kegiatan pelatihan agak menurun, tapi bukan berarti bahwa tidak ada kegiatan sama sekali. Ini saat yang kita merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Seminggu atau 2 minggu sesudah
sesudah Lebaran kita sudah akan harus siap terlebih dahulu melakukan pelatihan untuk diri kita sendiri. Jadi nanti minggu ke-3 bulan April itu masih di bulan Syawal akan kita melakukan kegiatan pelatihan untuk diri kita sendiri, karena beberapa hari kemudian di akhir bulan April kita sudah akan menerima ratusan siswa yang akan mengikuti pelatihan kampus kita ini. Jadi sekali lagi tidak ada waktu untuk santai-santai, untuk leha-leha. Justru kita menambah semangat di bulan Ramadan ini untuk kita lebih mengasah diri. Sekali lagi, alhamdulillah secara seimbang. Ustaz Jumhari, matur nuwun, terima kasih rawuhnya beliau antar kota antar provinsi di luar provinsi DKI, di jauh-jauh. Tentunya nanti yang beliau sampaikan mengingatkan kembali untuk persiapan untuk mengisi bulan Ramadan. Mohon maaf saya pribadi karena juga sehingga agak sulit mencari waktu yang tepat. Tahu-tahu sudah hampir hari terakhir, hari kerja terakhir, untuk kemudian panitia menyiapkan hari ini, karena besok saya seharian rapat pimpinan dengan Menteri Keuangan juga tidak bisa hadir di kantor. Jadi hari ini hari kesempatan terakhir untuk kita bisa bertemu untuk bersama-sama menyiapkan usulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Ustaz Jumhari, terima kasih, dan Ibu dan Bapak sekalian, para jamaah, baik itu para pegawai dan masyarakat kita yang sudah sudah hadir dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama nanti kita langsungkan masjid baik sampai sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Jadi ada beberapa hal yang kita tangkap, salah satunya untuk selalu menjaga semangat, karena momentum dari Ramadan ini adalah kita di lingkungan yang bisa memberikan semangat spiritual kita, memacu semangat spiritual kita meningkat, sehingga hal ini kita bawa nanti ke kerjaan. Jadi tidak hanya kabin minor, tapi kabin minasi juga dapat. Jadi setelah Ramadan lewat, kita siap untuk melakukan aktivitas masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ini kita tunggu-tunggu. Namun sebelumnya, tadi saya lupa memperkenalkan diri ya sebagai MC. Perkenalkan, saya Arif. Kebetulan tugasnya di Pusat Pembelajaran yang di Pusdiklat. Begitu melihat kata persiapan, langsung ini perencanaan nih gitu ya. Dan ketika bicara perencanaan, karena diklat kita mikirnya, wah ini kalau Ramadan adalah sekolah, gitu, adalah pelatihan, artinya harus ada standar kompetensinya, harus ada prasyarat pesertanya gitu. Nah kalau tadi dengar apa yang dibacakan oleh Ustadz Izi di Baqarah, kita ketahui ya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal itu alat. Artinya standar kompetensi yang dicapai di sekolah Ramadan adalah takatun di desa. Kemudian persyaratan pesertanya adalah aladzina amanu gitu. Nah ini tapi kita kan belum merumus ini gitu. Belum merumus sebenarnya standar pesertanya kayak apa biar bisa lulus kan gitu. Nah mungkin nanti dari Ustadz Jumhari akan menyampaikan apa saja yang bisa kita persiapkan sehingga nanti kita bisa sama-sama lulus dari sekolah Ramadan ini. Insyaallah ya Ustadz ya. Amin. Baik, selanjutnya karena sudah pukul 10.36 saat ini ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum zuhur. Nanti akan ada penyampaian materi oleh Ustadz Jumharuddin LCMA.
beliau sudah pernah membuat dari Ustadz Kondang pastinya di layar TV ya Ustadz ya, di TV1, di News, kemudian juga kalau di YouTube searching aja nama Ustadz Jukarudin pasti akan banyak siaran dari Ustadz. Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi mengenai profil Ustadz Jukarudin. Langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempatnya kami serahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahr Sya'ban. Wa nas'alullah ta'ala an yuballighana Ramadan. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Witarto Wibowo, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Pak pimpinan yang lain, pimpinan hadir, dan spesial ini untuk host kita yang luar biasa. Sehingga beliau yang ceramah karena kalau yang Pak Arif, ya terima kasih Pak Arif, Pak pegawai yang saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat yang hadir di majelis yang lain ini, semoga yang hadir di majelis ini Allah menggugurkan dosa-dosa. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat baik. Kalau mau kita insya Allah ditakdirkan bagi haji dan amin. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan keputusan resmi yang tidak ada perbedaan antara itu dan Muhammadiyah. Insya Allah Ramadan jatuh di tanah satu Ramadan ya kan, satu Ramadan sama perbedaan. Idul Fitri juga alhamdulillah sudah diputuskan juga satu Syawal. Yang membeli baju baru silahkan. Baik, tak kenal kan? Tahu dulu saya paham. Saya nggak kelihatan ya di sini ya. Nama saya Jumarudin. Silakan mau dipakai UJ juga boleh. Uju aja ya. Saya biasa dipanggil Ustaz Ju. Pendidikan bisa dilihat ya. Saya alumni Kairo Mesir. Makanya muka saya tak Arab. Malu. Bisa dilihat ya di layar. Saya sebenarnya belum MA ya Pak. Saya kadang-kadang senang aja sih disebut LCMA gitu. Tapi karena belum, saya mungkin kasih tahu bahwa saya cuma LC saja, belum MA. LC artinya langsung sama. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, biar waktu kita efisien, kita awali dengan doa. Baik, Astaghfirullahaladzim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahyi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min wukhuri syahawati ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap datang Ramadan ada satu kata yang kita ucapkan, artinya marhaban. Ya. Adalah orang Arab itu kalau kedatangan tamu ada tiga kata yang dikatakan. Ahlan, bersahabat, marhaban. Tiga kata yang berbeda. Ini maknanya berbeda. Tapi kalau di Spanyol biasanya sering diterjemahkan
Selamat datang ya. Umat ini kadang-kadang begitu. Apa arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Turut berbelasungkawa. Karena dari kebiasaan kalau ada belasungkawa langsung innalillahi. Padahal artinya bukan turut berbelasungkawa. Ahlan artinya keluarga. Jadi kalau ada tamu kita bilang ahlan, keluarga saya datang. Nah, makanya ahli waris kan jadi kata ahlan. Orang-orang yang berilmu masuk dalam keluarga ahlul ilmi. Ya. Orang-orang sudah meninggal ahlul kubur. Berarti dia sudah masuk di komunitas keluarga yang sudah ada di dalam ahlan keluarga. Keluarga Anda datang gitu. Orang Arab bahasa bahasanya luar biasa. Sahlan artinya mudah. Makanya ada orang namanya Sahlani dari kata mudah. Ada yang namanya Sahal, Suhail, itu mudah. Artinya kalau ada tamu kita bilang jangan sungkan-sungkan, jangan merasa sulit di rumah ini. Kalau mau minum aja sendiri. Maka habis sudah makan cuci piring. Tenang aja taruh aja nih. Gampang di rumah ini, sahlan. Tapi ketika marhaban tangannya kebuka. Pasti kebuka, marhaban pasti. Dan marhaban inilah yang kita gunakan untuk Ramadan. Kita nggak bilang marhaban ya Ramadan, biasanya cuma itu, bukan ahlan sahlan. Tapi marhaban ya Allah. Karena marhaban ini kata dasarnya artinya lapang dan luas. Rohaba artinya luas. Saya menyambutmu dengan hati yang sangat lapang, sangat luas. Hatinya luas. Nyambutnya dengan hati yang luas, hati yang lebar. Ini penting. Seperti hujan yang menurunkan air, kita hanya akan mendapatkan air selapang dan seluas wadah yang kita siapkan. Ya, hujan deras nih, tapi punya wadah cuma ember, dapatnya berapa? Kalau punya kolam, dapatnya berapa? Sekolah. Berarti dapatnya salah siapa dapat segitu? Salah hujan atau salah kita? Subhanallah. Karena wadah kita memang segitu ya dapatnya segitu. Ramadan ini hujan rahmat, hujan berkah, hujan ampunan, hujan kebebasan dari api neraka, hujan doa-doa dikabulkan. Maka dapatnya kita semarhab apa hati kita, seluas apa wadah yang kita siapkan. Subhanallah. Nah itu filosofis. Nah teman-teman sekalian yang dimulakan Allah, ada hadis yang luar biasa. Saya nggak kelihatan ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apabila datang bulan Ramadan, seolah ada munadi, ada sesuatu yang menyerukan kepada kita, terdengar di hati kita. Di telinga kita nggak terdengar, tapi di hati kita terdengar. Dan luar biasa. Seruan itu berbunyi apa? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pemburu kebaikan, pemburu surga, akbil. Ini bulan. Wahai orang baik, ini bulan. Maka ciri orang baik pasti senang dengan Allah. Betul. Ciri pemburu surga pasti senang dengan Allah. Pencinta akhirat pasti bahagia dengan Allah. Karena ini bulan kebaikan. Maka orang-orang baik senang. Wa ya baghiyas syarri, ya, apa bahasa Arabnya di sini? Wa ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyas syarri aqsil. Wahai orang-orang yang buruk, yang jahat, aksir. Ini bulan untuk berhenti. Subhanallah. Makanya kita perhatikan kalau awal Ramadan, yang orang sudah baik ke masjidnya, yang selama ini nggak pernah ke masjid, ke masjid. Ini wajib Ramadan pakai serban jangan. Saya yakin biasanya nggak pakai. Kalau Ramadan dia di masjid jadi wajib juga dia luar biasa. Di Ramadan itu membuat seolah-olah tembok yang menghalangi orang untuk berubah itu hancur. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah lama nggak ke masjid, itu makin ada tembok yang bisa, aduh saya nggak pantas, sudah lama nggak ke masjid, nggak pantas ke masjid. Nanti saya diomongin orang lagi, kan gitu ya. Tapi di Ramadan semua
peluang yang mudah sekali untuk kemudian bagi kita berhenti dari keburukan. Katanya tuh orang kalau ahli hisab, bukan ahli hisab. TP tapi bukan ahli hisab. Ahli hisab itu beda lagi. Hisab itu biasanya di luar Ramadan susah berhenti. 2 jam, 3 jam enggak bisa rokok, itu asam berhenti. Tapi di Ramadan bisa kuat sampai 14 jam bisa kuat. Makanya saya pernah bilang kepada yang ahli hisab, cobalah gantilah rokoknya itu dengan kurma. Sudah pernah saya coba Ustaz, nggak nyala tuh. Maka memang Ramadan itu berkah. Nah, inilah yang saya bilang mengapa kita perlu paham. Biasanya di dunia industri, mesin-mesin itu sekian periode, ada periodenya, dia akan melakukan apa yang disebut dengan overhaul. Betul nggak? Itu terjadi pada dunia industri. Pada sebagian hewan pun, siklus kehidupan mereka berpuasa. Kenapa? Karena itu panggilan dari alamiah kehidupan. Maka puasa ini adalah panggilan alamiah tubuh kita. Inilah mengapa rahasianya ketika Allah berbicara tentang ayat puasa, Allah tidak menggunakan redaksi, aku wajibkan berpuasa, tapi diwajibkan berpuasa. Allah tidak menyebut dirinya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, kutiba diwajibkan. Disebut nggak siapa yang mewajibkan? Redaksinya saja sudah pasti diwajibkan, ya. Bukan aku wajibkan, tapi diwajibkan. Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya? Seolah-olah Allah yang mengatakan, tidak perlu aku wajibkan karena itu adalah panggilan alamiah tubuh. Seandainya aku tidak mewajibkan, para ahli kesehatan pun akan menganjurkan. Maka tidak disebut Allah di sini karena memang itu panggilan alamiah tubuh kita. Subhanallah, kalau mobil kita sekian kilometer harus dicul upnya. Kalau dalam dunia industri sekian periode dia harus overhaul, turun mesin segala macam. Maka Ramadan ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana tubuh kita pun oleh Allah diperbaiki, diistirahatkan, ya, dibuat rileksnya. Subhanallah, sebuah kasih sayang yang sangat luar biasa. Maka pantaslah kalau kita mengatakan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Subhan. Terusin tadi. Jadi udah mulai sakinah. Karena tidak berumur 1 tahun di rumah Allah mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali akan diturunkan sakinah, ketenangan. Dan saya lihat matanya sudah sakinah semua. Sebenarnya kalau cari sakinah itu gampang, datang aja ke masjid, ya. Susah tidur, kalau datang ke masjid mudah tidur. Karena ada jaminan memang tempat masjid itu tempat turunnya sakinah, turun ketenangan. Dan saya lihat sudah mulai itu. Apalagi yang nyender-nyender duluan. Jawab sekalian yang dimulai Allah. Sedikit saya sampaikan ayat tentang tadi yang dibacakan oleh Pori kita tadi luar biasa. Kalau saya bacaannya enak harus banyak mangkuk-mangkuknya. Kalau beliau nggak perlu banyak lengkap-lengkuknya sudah enak saya. Ya. Kalau saya nggak enak bakal nggak banyak lengkuk, cekok-cekoknya nggak banyak, kurang enak. Tapi beliau cukup saja baca, nggak usah banyak lengkuk-lengkuknya sudah suaranya sudah enak, luar biasa. Orang kita luar biasa. Betul ya? Masih nanti? Easy. Pak Ustaz, isi. Barakallah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan. Kira-kira kalau kita sayang banget sama anak ini lemah di bidang tertentu pelajaran, dan kita ingin dia baik di bidang itu semakin bagus nilainya, biasanya kita wajibkan kepada dia untuk ikut apa? Saking sayangnya kita diwajibkan. Allah itu maha ekstrim sayangnya. Subhanallah. Karena saking ekstrimnya kasih sayangnya sampai Allah wajibkan kita untuk
berpuasa. Kamu kalau nggak mau ikut juga nanti saya wajibkan kamu berpuasa dengan dana penyakit sehingga nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Setuju? Maka sebelum datang di mana saya sangat ekstrim mewajibkan, hari ini aku wajibkan saat engkau sedang sehat, saat engkau sedang baik-baik saja, aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Ya Allah, puasa berat banget, supaya nggak terasa berat, Allah pakai diksi yang luar biasa. Yang berat bukan ente doang, sama kutiba ala ladzina min qablikum. Sama tuh, Bu, terima rapor di sekolah. Kata bu guru, aduh maaf ya Bu, anak itu gak naik kelas. Pakai gak? Tapi tiba-tiba bu gurunya bilang, tapi Bu tenang aja Bu, yang gak naik kelas bukan cuma itu doang, satu sekolah. Gimana jadi ya? Pas dengar satu sekolah. Hah? Tenang. Kenapa bukan kita doang? Makanya Allah mengatakan diwajibkan berpuasa. Orang lain juga sebelum kamu sudah wajib ada ini. Kemudian Allah menggunakan diksi yang luar biasa lagi. Puasa itu ayyamam ma'dudat, diwajibkan cuma beberapa hari. Pas kita hitung berapa hari puasa? Sebulan. Tapi kenapa Allah menggunakan ayyamam ma'dudat supaya ringan terasa? Anak ibu nggak mau ditante, nggak mau sakit, kata ibu. Enggak, aku nggak sakit, cuma kayak gigit semut doang. Sok tahu ibu. Kalau bapaknya ngomong itu baru kita bilang. Kenapa menggunakan kayak gigit semut? Supaya anak ini nggak merasa berat. Lihat bahasa Al-Quran, diwajibkan sebagai orang muda puasa juga. Ini bukan sesuatu yang berat. Cuma beberapa hari itu redaksi yang luar biasa. Karena kalau Al-Quran menggunakan diwajibkan berpuasa sebulan, gimana rasanya? Allah. Ya, dan Allah menggunakan ayyam. Sekaligus ini motivasi. Ingat loh, Ramadan itu meskipun 1 bulan, tapi rasanya kayak beberapa hari. Makanya pas hari pertama lewat ada iklan di TV. Alhamdulillah 28 hari lagi. Ya ya. Sekaligus ini kita mengatakan kamu jangan sampai gagal fokus. Kamu jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukanmu. Jangan terlena. Kenapa? Karena Quran itu meskipun hitungan jarinya 1 bulan, tapi dia itu cepat sekali berlalu. Itu yang diinginkan. Ramadan itu meskipun 1 bulan, tapi dia rasanya cepat sekali berlalu. Kamu melek dikit, kamu terlena dikit, kamu gak punya target, kamu malas-malasan, tiba-tiba Ramadan itu berlalu karena dia rasa beberapa hari. Keren banget Al-Quran. Terus gimana kalau saya lagi safar, lagi bepergian? Udah tahu Quran. Maka anak ingkung kali itu tahu banget Al-Quran. Subhanallah. Ini syariat yang humanis. Betul sekali. Ini adalah ajaran agama yang sangat memperhatikan sisi kebutuhan manusia. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali memang slide ini nggak bisa kita lihat sama-sama ya. Tadi saya teringat dengan Mas Arif tadi berkata, salah satu yang bisa membuat kita sukses Ramadan adalah kita harus melihat Ramadan ini mindset. Mindset bagaimana sudut pandang kita tentang Ramadan ini. Nah, tadi yang menarik yang disampaikan oleh Kapus dan Pak Arif tadi, Ramadan ini adalah sebuah training pelatihan. Wah, itu bagus. Karena ada sebagian orang Ramadan itu ujian. Apa? Kira-kira kalau kita, ujian, seneng nggak? Seneng diuji nggak? Enggak seneng. Lemesan atau semangat kalau dapat ujian? Lemesan. Makanya kalau Ramadan ujian, apa lagi ujian sih? Ya harus lagi ujian sih. Ini akan membuat kita nggak produktif. Dan nanti setelah selesai ujian kita ngapain? Bebas wisudahan. Makanya mental wisudawan itu berhenti belajar, berhenti baca buku, berhenti meningkatkan kompetensi. Maka mindset kita agar kita tidak loyo di Ramadan ini
bahwa saya sedang ikut pelatihan Ramadan. Nah, apa tujuan kita ikut pelatihan biasanya? Meningkatkan kompetensi. Setuju nggak ini? Coba ketika ada mindset, ini pelatihan, ini bukan ujian, itu langsung berubah. Jadi kita harus mereframe segala sesuatu. Agama kita itu luar biasa. Ketika misalkan kesulitan, itu kita namai dengan kesulitan, apa rasanya? Mas, kalau saya sebut kesulitan itu sebagai tantangan, bagaimana rasanya? Bukan kesulitan, tapi itu tantangan. Bagaimana sih menghadapi anak saya begitu sulit sekali? Itu bukan sulit, itu adalah challenge, tantangan. Maka reframe, bahkan sakit pun dalam agama kita tidak boleh kita namai dengan sakit. Kita harus melihat sakit itu dengan pengguguran dosa. Tidak menimpa seorang muslim, capek, lelah, sedih, ya kan? Sampai duri yang terinjak, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa dengan sebab itu. Lihat bagaimana agama kita ini mengajari kita untuk mename sesuatu itu dengan nama-nama positif. Dulu namanya Yasrib, diganti oleh Nabi Madinah. Siapa nama kamu? Harb, artinya perang. Oh, nama kamu Salam. Diganti. Jadi nanti kalau ada jalan gang, ditulis itu jalan api, ganti dengan nama-nama yang baik. Betul atau tidak? Kenapa? Karena nama itu menunjukkan mindset kita terhadap sesuatu. Maka untuk sukses ikut pelatihan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat Ramadan ini sebagai sebuah pelatihan. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau ikut pelatihan kira-kira dalam pelatihan itu ada aturan mainnya enggak? Kapan masuk kelas, kapan istirahat, betul? Ada tugas-tugas? Ada tugas-tugas. Tugas-tugasnya normal atau lebih berat? Kalau ikut pelatihan? Lebih berat, betul atau tidak? Disiplin waktunya? Kalau nggak disiplin dihukum, itu pelatihan. Makanya Ramadan ini benar-benar pelatihan. Kita harus tetap kerja, kita harus tetap melayani, betul ya? Tapi di suatu tertentu kita harus lapar juga siang harinya. Haus juga. Kenapa? Namanya juga pelatihan. Di pelatihan itu dibuat tidak nyaman. Karena kita sedang ditingkatkan kompetensi kita. Kamu coba, kamu harus tetap melayani padahal kamu lapar. Itu pelatihannya. Kamu harus tetap semangat kerja, etos kerjanya. Enggak malas-malasan setelah sholat zuhur. Padahal kamu sedang kelaparan dan kehausan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya, kenyataan hidup dengan dunia pelatihan mana yang lebih kejam? Latihan pemadam kebakaran dengan kebakaran beneran, mana yang lebih sulit? Betul atau tidak? Latihan soal dengan soal yang beneran terjadi, mana yang lebih berat? Jadi kita ini berada di Ramadan ini kesulitan iya, tapi kesulitan yang kontrolable. Lapar, tapi kontrolable. Saat mau pingsan, ada makanan di kulkas. Haus, tapi ada air. Saat kita benar-benar sudah tidak kuat, kita bisa menyelamatkan diri. Tapi di dunia nyata, seorang bisa saja mengalami kelaparan dan tidak ada yang bisa dimakan. Seorang bisa saja mengalami kehausan. Maka orang-orang yang gagal di dalam pelatihan, kemungkinan besar dia akan gagal di dunia kenyataan. Jadi ini lagi di dunia pelatihan saja, dalam pelatihan Ramadan saja semuanya controllable, semuanya terukur, dia nggak lulus.
Lalu bagaimana nanti ketika padahal setan pun sudah dikontrol, setan pun itu dibelenggu. Dia masih malas. Kira-kira setelah Ramadan, saat setan dilepas, kira-kira bagaimana? Panas angin. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, maka benar-benar Ramadan ini harus kita lihat sebagai sebuah pelatihan. Kira-kira kalau kita ikut pelatihan, kita ingin lulus pelatihan atau tidak? Ingin lulus atau tidak? Maka kalau kita melihat Ramadan ini sebagai pelatihan, maka kita pasti saya harus lulus, bukan saya harus lemes, tapi saya harus lulus, saya harus bersemangat. Kok saya lapar, tapi justru itulah enak, justru itulah uniknya Ramadan ini. Kita dilatih untuk melakukan ibadah-ibadah termasuk kerja, justru di saat kita sedang lapar. Kalau itu bisa kita lakukan, tentu di saat semuanya normal dan kenyang, kita jauh lebih mampu untuk melayani. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Apa targetnya? Target puasa apa? Target Ramadan apa? Itu baru satu. Nanti lihat di ayat 145. La'allakum tashkurun. Jadi puasa ini ayatnya dari 183 sampai 189. Dan target Ramadan itu bukan cuma satu. Kamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu ayat 183. Nanti di bawahnya ayat 185. Wa litukabbirullaha 'ala ma 'hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Bu, saya mau tanya, waktu maghrib minum air maghrib enak nggak rasanya? Enak? Emang rasanya apa? Subhanallah, kan nggak ada rasanya, tahu kan? Masih nikmat. Makanya puasa. Padahal selama ini air itu berada di sekeliling kita, tapi kita tidak sadari nikmat itu, betul nggak? Makanya orang yang tidak bersyukur bukan karena ketiadaan nikmat, tapi orang yang tidak bersyukur tidak melihat nikmat. Saya ulangi kali dulu. Orang yang tidak bersyukur bukan karena ketiadaan nikmat, tapi tidak melihat nikmat. Maka Ramadan itu membuat kita melihat nikmat. Air putih, enak. Padahal selama ini air putih itu ada di sisi kita, sama persis. Gigi kita sakit, ya. Gimana rasanya kalau gigi sakit? Makanya selalu daripada sakit hati lebih baik. Sakit gigi. Nah pertanyaannya akhirnya kita tahu betapa nikmatnya sehatnya gigi. Baru ketahuan saat apa? Padahal selama ini gigi kita baik-baik saja, kita tidak rasakan nikmatnya. Makanya Allah membuat kehidupan kita ini dibuat mengalami kesulitan-kesulitan agar kita tahu nilai dari satu nikmat. Betul atau tidak? Karena kita tidak akan tahu nilai dari satu nikmat tanpa mengalami sesuatu yang sebaliknya. La'allakum tashkurun. Apalagi target Ramadan. La'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apalagi target Ramadan? La'allakum tuflihun. Silakan nanti dibaca 183 sampai 189. Jadi kita selama ini baru takwa. Padahal takwa itu sendiri sudah sangat luar biasa. Takwa itu bukan bapaknya Batak, ibunya Jawa ya, bukan. Oke, target takwa. Saya mau tanya, siapa orang yang paling mulia? Bukan orangnya, sifatnya. Ini di ayat Surat Al-Hujurat, ya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia, yang paling takwa. Berarti target puasa itu menjadi manusia terbaik.
bukan menjadi manusia rata-rata, bukan. Makanya yang kita tinggalkan itu bukan yang haram, karena meninggalkan yang haram itu rata-rata. Yang kita lakukan bukan cuma yang wajib, karena kalau melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, manusia rata-rata itu. Kita ingin jumping, kita ingin lompatan. Bukan menjadi manusia yang rata-rata, tetapi menjadi manusia di atas rata-rata. Maka yang kita tinggalkan, yang halal, yang mubah pun kita tinggalkan. Itu makanan di kulkas itu kita beli halal. Halal kan? Apa boleh? Akhir nanti itu ya. Sirup yang ada di kulkas itu halal nggak yang kita beli Pak? Siang hari boleh nggak? Kapan boleh? Pagi. Istri yang Bapak nikahi itu halal nggak? Siang hari boleh nggak? Kapan bolehnya? Habis sore. Doanya Allah malah kasih. Sabar. Apa di ayat puasa? Allah tahu banget kebutuhan kita. Uhilla lakum lailatas siyamil afradu ila nisa. Boleh kok kalau malam datang istri. Orang tahu banget kita, humanis banget. Baik, takwa ya. Apa ciri orang bertakwa? Silakan buka surat Al-Imran ayat 134. Ini loh kompetensi yang akan kita dapatkan tadi bicara tentang takwa. Takwa itu barangnya kayak apa? 133 surat 3. Lihat kompetensi yang akan kita dapatkan ikut pelatihan Ramadan itu alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Makanya kenapa motivasi untuk berinfak itu di bulan Ramadan tinggi? Kenapa? Karena kata Allah, kamu memberikan seteguk air kepada orang yang berpuasa, kamu mendapatkan pahala orang itu. Betul ya? Halo? Seteguk air loh, kalau kita bawa satu dus air mineral, gelas, taruh di masjid, semua yang mengambil itu dapat pahala kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya kalau mau ngasih apa-apa jangan lebaran. Justru saat bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena dipakai untuk buka, kalau pokok dipakai untuk sholat, kalau biasa dipakai untuk sholat, boleh. Makanya mudah-mudahan panitia juga kreatif untuk membuat orang bersedekah. Jadi semua disediain, nggak harus sifatnya cash, bisa pakai kris, benar nggak? Kris. Ya bisa. Langsung kita pakai apa namanya barcode. Ya, oke. Tinggal tempel aja. Jika nggak ada alasan, ya, oh saya nggak bawa cash, bisa pakai itu barcode. Terus kalau nggak bawa duit juga dia teringat tuh hadis Nabi, senyummu di depan saudaramu sedekah. Senyum aja kalau ada. Kasihan panitia tuh pas buka senyum semua isinya. Jadi sampai seteguk air menunjukkan apa? Targetnya adalah kita itu menjadi orang dermawan. Wal kadhimin al-ghaib, nahan marah. Itu berarti emosional kontrolnya luar biasa. Makanya kan kalau ada yang nyakiti kita, mencaci kita, ngajak berantem juga, kita bilang apa? Saya lagi puasa terus ambil aja. Ini kesadaran loh. Kesadaran ini berarti orang ini menyadari saya itu bukan emosi saya. Saya sedih, tapi itu bukan saya. Saya lagi marah. It's not me, itu bukan saya. Saya langit yang biru loh. Adapun marah, kesel itu seperti awan datang dan pergi. Tapi saya adalah langit yang biru. Halo, langit ya? Terawan gelap, saya bukan awan gelap. Terawan terang, saya bukan awan terang. Aku adalah
Makanya waktu ada orang yang mau ngajak kita musuhan, saya sama, saya puasa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal 'afina 'anil nas. Pemaaf, itu ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Apa bedanya adil dan ihsan? Kalau adil, orang mencaci kita sekali, kita balas sekali, itu adil. Kalau memaafkan, orang mencaci kita lalu kita tidak membalas, lalu kita bilang saya maafkan. Itu memaafkan. Tapi kalau ihsan, bukan cuma memaafkan orang yang menzalimi kita, kita ngasih parcel kepada orang yang mencaci kita. Itu namanya ihsan. Nanti buka lagi. Takwa itu seperti apa? Surat 2 ayat 177. Di antara kriteria di ayat 177 itu apa? Wal mufuna bi ahdihi idza ahadu. Menepati janji, ciri takwa. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Sabar di waktu perang maupun dalam keadaan menderita. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman supaya menarik ya. Berarti takwa itu, ingat, biasanya di dunia pekerjaan, kecuali di lembaga training seperti ini, orang biasanya apa? Doing happy. Apa yang perlu saya kerjakan? Doing. Kalau happy, apa harus saya miliki? Itu happy. Tapi Ramadan tidak seperti itu. Ramadan bukan doing, bukan happy, tapi being. Being. Apa being artinya? Saya ini jadi apa? Jadi sabar, jadi syukur. Kenapa? Karena sebaik apapun yang kita kerjakan, strategi-strategi yang sudah kita tetapkan, kalau pribadi kita tidak berubah menjadi being. Di kami takwa, di kami syukur, di kami sabar, di kami menepati janji komitmen, maka seluruh strategi-strategi tadi tidak akan berbuah apa-apa. Kenapa? Karena kita yang bermasalah. Maka Ramadan tadi, betul kata beliau tadi, kita sedang meningkatkan kapasitas diri kita. Kita sedang memperbaiki diri kita. Sehingga nanti setelah Ramadan, kita menjadi lebih kuat dari sebelum Ramadan. Kita menjadi lebih happy sebelum Ramadan. Ini luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Baik. Takwanya, karakternya sudah saya sampaikan. Saya melihat jam supaya tak berbelok. So 15 menit lagi kita selesai. Yang menarik, memang kalau udah jadi takwa, saya dapat apa? Ini ayat kalau didengar oleh ibu-ibu kurang pas. Namanya itu agak kurang, mungkin ibu kurang nyaman. Nama suratnya surat cerai. Apa bahasa Arabnya surat cerai? Apa? Dan ayat ini ada di surat Al-Qaf. Kalau kamu takwa, memang dapat apa? Surat Al-Qaf ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 3-nya mari kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Aku akan berikan jalan keluar. Yang membuat terjadi perceraian, jalannya apa? Dan masalah itu kapan disebut masalah? Ketika nggak ada jalan keluar. Contohnya, saya haus nih sekarang nih, jujur aja. Masalah apa? Masalah nggak? Masalah kalau nggak ada air. Ini ada airnya. Berarti tadi haus, masalah kalau ada air. Nah, sekarang ada air. Bismillahirrahmanirrahim.
Kira-kira Ustaz ini masalah apa bukan? Masalah apa bukan? Kalau nggak haus, nikmat nggak? Nikmat nggak air? Nah, air ini kalau tidak haus nggak akan nikmat, berarti haus itu nikmat. Ini karyawan-karyawan nih kalau Jumat sore nih pegawai seneng nggak? Oh besok coba kurang-kurang. Ketemu hari Sabtu hari Minggu kira-kira gimana dia? Kalau besok libur, nah yang membuat datangnya hari Jumat sore itu karena ada Senin, karena ada Selasa, karena ada Rabu, karena ada Kamis. Maka Senin sampai Kamis Jumat itu adalah nikmat yang harus kita nikmati. Tampaknya nggak ada nilai di Jumat. Saya lapar, masalah nggak? Kalau nggak ada, kalau nggak ada makanan. Nah, Allah memang mengirimkan rasa haus, tapi don't worry, Allah juga mengirimkan hujan. Allah memang mengirimkan lapar, tapi don't worry, Allah juga mendatangkan rezeki dan makanan untuk kita. Allah bisa memberikan masalah dalam kehidupan kita, tapi don't worry, Allah juga bisa memberikan jalan. Dan jalan keluar itu ada pada takwa, bukan ada pada kecerdasan kita. Sudah banyak orang cerdas otaknya, kehidupannya berantakan. Bukan karena uang kita, sudah banyak orang yang banyak uang, rumah tangganya berantakan. Maka saya sering mengatakan, kadang-kadang kita mempertahankan rumah tangga itu tidak harus karena kecocokan. Nggak cocok Ustaz, tapi karena saya takwa dan takut kepada Allah, saya akan bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Takut. Itu jadi gunung. Sebagian dari takwa saya kepada Allah, saya akan tetap menjaga rumah tangga. Bagian dari saya takwa. Saya takut karena anak saya. Saya harus bertakwa kepada Allah untuk menjaga. Tidak harus dicoba, dipertahankan dengan sebuah kecocokan, tapi dengan sebuah takwa. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beri rezeki dari arah yang tidak terperhitungkan, tidak bisa dirasionalkan. Kalau cara dari duit kerja, bekerja, berdagang, bertani itu rasional, makanya hasilnya pun rasional. Dan gak ada orang gajian tuh loncat-loncat, oh besok gajian. Kenapa? Karena sudah terduga. Tapi kalau rezeki tidak terduga-duga, gimana? Terkejut gak? Subhanallah. Maka Allah memberikan rezeki kepada orang yang beriman itu dengan dua cara, dengan cara rasional dan dengan cara bertakwa. Kalau kita dapat rezeki karena gaji, itu rasional. Makanya nggak kaget, karena yang diberi cuma rezeki. Tapi kalau dengan ketakwaan, yang diberi bukan cuma rezeki, tetapi Allah ingin memberikan kejutan kepada. Kenapa di sini bicara rezeki? Soal ini. Rata-rata rumah tangga di antaranya bubar karena urusan. Ibu-ibu biasanya macam-macam sama suami banyak duit kurang duit. Bu, kurang duit sekarang tanya, Bu, bapak-bapak biasanya suka macam-macam kalau banyak duit kurang duit. Ibu-ibu doain suaminya banyak duit atau dikit? Nah, ini solusinya, saya kasih solusinya. Ini bicara tentang takwa kan? Dengarkan ini. Di tangan orang bertakwa, duit banyak tidak membahayakan. Maka sebaik-baik kekayaan ketika ada di tangan orang bertakwa. Maka jika meninggi jabatan Anda, tinggikan takwa Anda agar jabatan ini tidak membahayakan. Yang ada itu kadang-kadang timpang, jabatannya tinggi, takwanya turun. Makanya kenapa pas Lebaran kita disunahkan untuk pakai baju bagus, ya? Kenapa? Baju bagus nggak bahaya kok. Kamu kan udah merajut takwa di bulan Ramadan. Serasi dong keindahan luar dengan keindahan batin. La'alla kuntat. Baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan
Urusannya kebutuhan kita nggak keluar dari 3 ini loh. Kita ingin kalau ada masalah ada jalan keluar. Kita ingin rezeki yang tidak diduga-duga. Dan kita ingin semua urusan kita jadi mudah. Nah, kuncinya apa? Teman-teman sekalian yang belajar, berarti bulan Ramadan ini peruntungan kita. Bagaimana nasib kita 11 bulan yang akan datang? Ini 1 bulan ini. 1 bulan ini sukses, kita telah menjamin 11 bulan yang akan datang. Seperti obat. Obat ini efek manfaatnya, obat ini 24 jam Ustaz. Kasih, ternyata iya, saya kok seger habis minum obatnya 24 jam. Terus dia datang ke dokter yang lain dikasih yang sama. Ternyata nggak efek, berarti obatnya obat palsu. Ramadan ini efeknya 11 bulan. Nah berarti kalau ada orang kok Ramadan nggak efek, berarti Ramadannya Ramadan palsu. Ikut pelatihannya pura-pura palsu. Puasanya pura-pura. Tilawahnya pura-pura. Tarawihnya pura-pura. Pantas aja nggak efek, pura-pura. Makanya tadi sebagai penutup, makanya kenapa kita yang ikut puasa ini adalah imanan. Ini syaratnya, pesertanya imanan ini karena iman. Man shoma Ramadan iman, karena sebuah panggilan iman. Makanya kalau di sini kita lihat momentum integritas, bulan puasa ini sedang melatih iman. Puasa ini satu-satunya ibadah yang nggak dilihat oleh orang. Apakah yang lemes itu pasti puasa? Ini banyak yang dia puasa. Puasa. Apakah yang segar itu berarti tidak puasa? Tidak. Nggak ada ciri puasa itu lemesan, nggak ada. Bahkan yang sakit nggak usah puasa. Kalau enggak lagi kemarin nggak usah puasa. Makanya orang-orang miskin juga yang biasa lapar wajib puasa nggak lapar. Ini karena bukan untuk buat kita lapar. Kalau sekedar lapar, anak kecil juga berapa jam dia nggak makan? Karena ogah makan. Hewan jauh lebih hebat kalau cuma sekedar menahan makan dan menahan haus. Nah, teman-teman harus imanan. Makanya man shoma Ramadhana iman, man qoma Ramadhana imanan, man qoma lailatul qadar imanan. Iman dulu. Apa itu? Kita melakukan ini karena Allah. Makanya puasa itu kata Allah untukku. Maksudnya nggak ada yang tahu puasa atau tidak kecuali aku dan engkau. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan. Maka kalau kita ingin melatih integritas puasa ini, sebagai penutup ini penutup beneran. Saya 11.30 ya. Sama 5 menit. Ini kisah sudah tahu semua, tapi angle-nya saya ambil mungkin sahabat. Karena alam semesta ini juga itu juga. Cuma ilmuwan selalu mendapatkan yang baru dari alam semesta. Quran dari zaman Nabi dengan zaman kita, dia juga. Tapi para ahli tafsir mendapatkan sesuatu yang baru. Kisah yang akan saya kisahkan, dia juga. Tapi hari ini insya Allah akan menjadi baru. Setuju? Punya buku di rumah. Punya buku. Baca. Tahun berapa beli? 1 tahun yang lalu. Baik, ulama Ustaz. Beli baca belum? Belum. Berarti buku baru. Ini buku lama Ustaz. Beli baca belum? Belum. Buku baru. Umar bin Khattab bapak belusukan. Bapak belusukan. Ya kan bapak presiden kita sudah isi belum sama beliau. Beliau sedang belusukan. Itu di antara kebiasaan beliau belusukan. Dan kalau beliau belusukan itu nggak dikenal karena dia nggak bawa wartawan. Ya, supaya dia tahu betul-betul originalitas dari masyarakat. Karena kalau pejabat datang ya pasti masyarakatnya beda. Tapi kalau dia menyamarkan diri, ketemu dengan seorang penggembala domba, ribuan domba, bisa ini sudah populer sekali.
Kata Umar bin Khattab kepada penjual domba ini, bulan, juallah satu domba ini, aku beli dengan apa yang berlipat-lipat. Kata anak gembala ini, maaf Tuhan, ini bukan punya saya, tapi punya majikan. Jual aja satu, ribuan gak akan ketahuan, bilang aja dimakan serigala. Kata anak gembala ini, memang sih kalau saya bilang, saya nggak bilang apa-apa, ini nggak akan tahu. Karena terlalu banyak, nggak akan dihitung. Jadi kalau duit kita banyak di tabungan, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi kalau tahu jumlahnya, duitnya banyak lagi. Itu tahu jumlahnya, berarti dikit. Tapi kalau saya jual anak domba ini tanpa seizin majikanku, dia memang tidak akan tahu. Tetapi di mana Allah tahu pasti. Umar bin Khattab mendengarkan kalimat itu bergetar dan menangis sambil dia segera pulang itu. Ya, di mana Allah? Di mana? Ada persamaan antara kita dengan anak gembala ini dan ada perbedaan. Persamaannya apa? Kita dengan anak gembala ini sama-sama yakin Tuhan itu ada. Betul? Dan itu bukan prestasi Tuhan itu ada. Iblis pun yakin Tuhan itu ada. Makanya iblis kalau melihat orang ateis, geleng-geleng, gua aja nggak setuju banget. Betul nggak? Teman saya lebih ngaco lagi. Ustaz, menurut saya Tuhan itu ada di pojok. Hati-hati sih. Soalnya kita kalau udah terpojok pasti ya Tuhan. Jadi orang-orang yang merasa tak bertuhan itu menipu dirinya sendiri. Orang yang tidak mentuhankan Allah pasti akan mentuhankan selain Allah. Saya mulai. Kalau nggak mentuhankan jabatan, mentuhankan uang. Jadi nggak ada orang yang tidak yakin Tuhan itu ada. Maka di sebuah tempat yang primitif sekalipun mereka bertuhan tak batu, Tuhan yang tak patung. Karena meyakini adanya Tuhan tidak perlu Al-Quran dan tidak perlu para rasul. Tapi bicara Tuhan itu sifatnya apa, butuh wahyu. Sama kita dengan anak gembala tadi. Sama-sama yakin Tuhannya. Tapi ada perbedaan antara langit dan bumi. Baina samai was sumur. Antara langit dan sumur. Antara kita dengan anak gembala ini. Bagi anak gembala tadi, Tuhan itu bukan cuma ada, tapi Tuhan itu dekat. Tuhan itu bukan cuma di masjid, Tuhan itu bukan cuma di Ramadan. Tuhan itu ada di kantor saya, ada di Pusdikat Bea Cukai, ada di Kejaksaan, ada di MK, ada di KPU. Betul? Oh, jadi kenapa? Kan gak ingin siapa-siapa ya? Halo? Ada di kantor kepolisian. Maka anak gembala tadi sedang bekerja di hutan. Ada Allah di sini. Dan kata Tuhan itu dekat ada di ayat puasa ayat 185. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah nggak bilang begini sama Nabi Muhammad, katakanlah hai Muhammad aku dekat. Enggak. Karena kalau itu jauh, Nur Nabi jawab itu jauh. Makanya pertanyaan tentang selain Allah bilang katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bertanya tentang minuman keras, judi. Katakan hai Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Bertanya tentang hilal. Katakan hai Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahir. Kul katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anil anfal. Kul katakanlah hai Muhammad. Katakanlah. Seolah-olah Allah meminta di orang yang jauh, seolah-olah ada jarak. Tapi kalau mereka bertanya tentang aku, maka Allah langsung itu. Fa inni qarib.
maka aku sesungguhnya. Inilah definisi paling gampang tentang kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Ketika engkau tidak hanya meyakini bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu dekat. Dan itu yang sedang kita latih di Ramadan. Saat kita berwudu haus, kita tidak mau sambil berwudu sambil minum dikit-dikit. Umur 3 keluar 2. Umur 3 keluar 2. Kenapa? Hari Allah dan kalau itu sukses, kinerja kita, integritas kita, dan pelayanan kita setelah Ramadan yang luar biasa. Ini yang saya bisa sampaikan. Maaf atas segala kurang. Terima kasih itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Selanjutnya mungkin izin Ustaz kita kasih sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu kita buka satu sesi dulu 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, tadi mungkin saya catat Ustaz, tapi kayaknya masih banyak ya Ustaz ini. Tadi baru dijelaskan yang terkait tatabun, padahal sebenarnya kompetensi yang ingin dicapai itu ada 4 tadi yang saya catat. Ada tashkurun, yarsyudun, dan terakhir kemudian ada tufrihun Ustaz. Ya. Nah, itu tahapan atau sebenarnya adalah tahapan? Ini jadi izin saya nanya dulu ya Ustaz. Siapa tahu nanti ada dari Bapak atau dari 4 itu harus dicapai terlebih dahulu takabur seperti itu, baru kemudian yarsudun, baru kemudian akhirnya ke tufrihun, atau sebenarnya ada hal tertentu Ustaz? Ya, dia bisa terpisah, tapi juga sangat terkait. Nah, itu bisa terpisah tapi sangat terkait. Contohnya begini, la'alakum tashkurun, bersyukur. Ya, di dalam syukur itu kan ada sabar, karena tidak mungkin orang berada di makom syukur, karena syukur itu makom yang paling puncak. Jadi makom yang paling rendah sabar. Jadi kalau cuma menahan lapar, menahan haus, itu namanya sabar. Tapi kalau kita sudah menikmati lapar, menikmati haus, sudah rata berat badan, itu berarti sudah di makom syukur. Jadi memang dia bisa terpisahkan, tetapi dia punya hubungan, saling berhubungan. Nah, kita tidak bisa bersabar, tidak bisa bersyukur tanpa bersabar, dan jalan mudah untuk bersabar dalam syukur. Jadi kayak dia bisa independen tapi tidak lengkap kalau tidak yang lain. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Pencerahannya ada suatu rumus yang saya rasakan baru muncul saat ini, yaitu integritas adalah Allah itu dekat. Dengan integritas maka kita bisa profesional, dengan integritas kita jujur, sehingga dengan modal waktu dekat maka kita bisa lebih bisa berintegrasi lagi. Bagaimana bisa melatih sekali agar Allah dekat dengan kita? Oh, bagaimana caranya? Allah itu dekat dengan kita. Satu kata kunci, menyadari. Makanya ada yang kalimat ini, saya tidak akan jawab seperti jawaban biasa. Seorang ulama yang sangat soleh ditanya oleh murid, guru,
Apakah engkau rindu dengan Allah? Kata gurunya ini jawabannya mungkin agak kaget juga. Enggak tuh. Saya enggak pernah rindu tuh sama Allah. Kaget. Kata gurunya ini orang yang soleh, orang ibadah luar biasa. Dia bilang lagi, beneran guru enggak pernah rindu sama Allah? Kata guru, beneran. Dia bilang lagi, beneran. Lalu gurunya mengatakan, memang kapan dia jauh sehingga aku rindu padanya? Saya mau tanya, udara ini dekat ya sama aku? Justru yang dekat itu yang membuat kita terhalang untuk melihat. Allah itu terlalu dekat, sehingga saking dekatnya kita tak bisa melihat. Bukan karena dia jauh. Nikmat-nikmat Allah itu terlalu dekat dengan kita, sehingga seringkali kita tidak sadar. Karena syiddatul qurbi hijabun, sesuatu yang teramat dekat itu membuat kita terhalang. Maka yang paling penting itu adalah kesadaran tadi. Nah, bagaimana menjaga kesadarannya? Nah, ini tips aplikatif. Zikir. Sayangnya kita itu zikir itu ada zikir yang terkait dengan waktu, tapi orang-orang yang dalam tertentu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, terus wala berzikir waktu berdiri, duduk, dan itu mirip kita sih, ayat itu berbicara tentang kita. Kalau kita beda, kita berdiri, duduk, berbaring, megang HP. Sahabat Nabi dulu berzikir di waktu berdiri, duduk, berbaring. Kita selalu ada waktu untuk handphone, tetapi selalu tak ada waktu untuk berzikir. Aplikasinya cukup ya. Kalau teman-teman mau aktivitas. Baik, dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Baik, ya. Dia kan puasa. Puasa saya suruh istirahat. Tiba-tiba bangun katanya, ya katanya pulang kan mimpi gitu Pak. Mungkin itu yang anak-anak ABG lah gitu ya Pak ya. Itu cara gimana ya pacaran lah segala macam itu. Dalam mimpi. Jadi saya bilang batal nggak? Dia bilang batal nggak? Ya udah diajak ramas, puasanya terusin saya bilang gitu. Gimana Pak? Ya, bagus banget. Ya, rupiahan umat diangkat pena dari umat. Artinya tidak dicatat dosa ya dari umat itu yang melakukan. Di antaranya dalam hadis Nabi itu adalah dari orang yang tertidur sampai bangun, dari anak kecil sampai dia balik, ya. Kemudian dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah itu tidak dianggap pena, maksudnya tidak dianggap batal, tidak dianggap berdosa yang seperti itu, karena tidak tidak disengaja. Sama kayak orang sampai makan siang hari di Ramadan lupa, tapi nambah doa. Nah itu sedekahnya. Ya jadi yang penting tidak membatalkan. Makanya agama kita ini hanya akan memberikan ruang pahala dan dosa ketika manusia itu memiliki kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini berarti dia pengendali. Tidur kita kehilangan kemerdekaan karena kita tidak punya kemampuan. Ya itu ya Bu, apa? Terus ya puasa. Tadi mimpi hadiah. Sama, makan tadi lupa. Allah sedang bersedekah. Allah sedang memberikan makan kepada orang. Tapi jangan berdoa ya, mudah-mudahan siang nanti saya lupa ya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga
bersama kita karena sebentar lagi kita turun. Tapi sebelum kita ini mohon izin Ustaz bisa begitu lah. Mari kita istighfar sebelum kita harus Allahumma kama ballaghtana syahran ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Kau pertemukan kami dengan bulan Syawal, ya Allah, sampaikan kami menemui bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bulugan yughayyiru halana ila ahsani hal. Ya Allah, jadikan pertemuan kami dengan Ramadan ini pertemuan yang merubah kami menjadi lebih baik. Ya Allah, jadikan pertemuan kami dengan Ramadan ini pertemuan yang mensucikan jiwa-jiwa kami, pertemuan yang membersihkan, ya Allah, seluruh sisi batinnya kami. Ya Allah, jadikan pertemuan kami dengan Ramadan pertemuan yang membuat kami mendapatkan rahmat, meraih ampunanmu ya Allah, dan terbebaskan kami dari api neraka. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam awal Ustaz Maludik dan berakhirnya acara materi dan dari kantor bersama tim akan berakhirlah bersama kita di siang hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kalian Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan kami tahun pada 14 waktu ini. Kami mohon maaf apabila dari panitia dari kami ada kesalahan baik sekali ataupun tidak sengaja. Akhir kalam sebelum mengakhiri kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.